Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu seluruh dunia, orang percaya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi ada banyak orang yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk Yesus datang kedua kali. Sebab pada waktu Yesus naik ke sorga, maka firman Allah memberi kepastian dia pasti akan datang kembali. Bahkan Yesus sendiri berkata dia pasti akan datang kembali. Cuma persoalannya pada waktu Yesus datang kedua kali, apakah gereja Tuhan, apakah kita umat-umat Tuhan sudah siap menyambut Yesus datang kedua kali? Soal kepastian Yesus datang kedua kali dari gereja manapun, dari denominasi gereja manapun mengakui bahwa Yesus pasti akan datang kedua kali. Mari kita lihat tema khotbah saya adalah dia pasti kembali. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Jelas-jelas Alkitab memberikan penjelasan dengan pasti bahwa dia pasti akan datang kembali. Amin Bapak Ibu. Seperti pada waktu dia naik ke sorga, maka kedatangan Yesus juga akan dilihat oleh banyak mata. Mata akan memandang waktu Yesus datang kedua kali. Nah, Yesus juga memberi kepastian bahwa dia akan datang kembali dalam Yohanes pasal yang ke-14. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin Bapak Ibu. Jadi kepastian Yesus datang kedua kali itu bukan cerita kosong, bukan omong kosong, tapi Yesus pasti datang kedua kali. Amin. Coba tengok kanan kiri, Yesus pasti datang kedua kali. Amin. Cuma yang jadi masalah kapan Pak Pendeta, kapan Pastor Yesus datang kedua kali? Mungkin lusa atau di lain hari. Itu kan seringkali kita diplesetkan, tapi memang benar, mungkin lusa, mungkin di lain hari Yesus akan datang kedua kali. Karena Alkitab tidak pernah menceritakan kapan Yesus akan datang kedua kali. Mari kita nyanyikan pujian ini, saya undang kita bangkit berdiri. Biar pujian ini mengingatkan kita. Haleluya. Amin. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila bertemu denganmu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Mungkin saat atau di lain hari. Mungkin lusa atau di lain hari. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha,
siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Katakan Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau katakan datanglah. Tuhan mau datanglah. Tuhan mau datanglah. Mari beri kemuliaan. Silakan duduk. Bangunlah segera. Siapkan dirimu. Karena Tuhan mau datang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak orang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi kalau ada pendeta atau hamba Tuhan sampai berani mengatakan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan Yesus, saya mau katakan orang itu sesat. Itu pasti sesat. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah menulis kapan Yesus datang kedua kali. Tanggal, bulan, dan waktunya kita tidak tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Bahkan Yesus sendiri yang turun pun tidak tahu kapan. Yang tahu hanya Bapa kita di sorga. Amin Bapak. Jadi kalau ada orang yang berani mengatakan tanggal, bulan, dan tahun, saya katakan itu sesat. Sesat sekali. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Halo. Halo. Iya. Kapan dia akan kembali? Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Tidak ada seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Anak pun tidak. Hanya apa saudara? Bapa sendiri. Oh, ini rahasia besar tentang kedatangan Tuhan. Matius pasal yang ke-25 ayat 13. Jelas sekali, karena itu berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kedatangan Yesus, tapi Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak berjaga-jaga. Masa bodoh dengan kehidupannya. Tidak berjaga-jaga secara rohani. Kehidupannya semau gue, seenaknya sendiri Bapak Ibu. Ini kekristenan yang tidak siap untuk menyambut Yesus datang kedua kali. Kalau saudara tahu, memang Tuhan tidak memberitahukan kapan Yesus datang kedua kali. Tetapi Alkitab menulis tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Amin, saudaraku. Alkitab menulis tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Itu ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai 51. Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 8. Nanti Bapak Ibu saya tidak mungkin membaca semuanya karena panjang banget. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, kalau saudara baca ini, saudara akan menemukan tanda-tanda tentang Yesus datang kedua kali. Ya, ini penting sekali, akan ada penyesatan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak mempersiapkan diri Yesus datang kedua kali, hati-hati. Karena sebelum Yesus datang kedua kali akan ada penyesatan. Nabi-nabi palsu. Dan kalau kita tidak siap sedia, kita akan tersesat Bapak Ibu. Ya, ada deru perang, bangsa melawan bangsa, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, kedurhakaan, dosa bertambah, penyakit sampar. Saudara, saya tidak heran tentang corona sekarang. Karena ini bagian dari tanda-tanda kedatangan Yesus. Murtad karena adanya pendurhaka. Alkitab menulis sebelum Yesus datang kedua kali akan terjadi kemurtatan. Kata murtad itu orang yang mungkin masih beragama Kristen, tetapi kehidupannya sudah meninggalkan Tuhan. Karena definisi murtad adalah berbalik meninggalkan Tuhan, itu murtad. Walaupun agamanya masih Kristen, tapi kehidupannya tidak ikut Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan dan berbalik meninggalkan Tuhan. Dan dia mengikuti dunia. Ini orang-orang yang murtad. Kalau yang pindah agama dari Kristen pindah agama lain, itu bukan cuma murtad. Murtad tat.
Nah, ini penting sekali. Pendurhaka secara lahiriah sudah mulai bekerja. Antikris secara nyata belum. Nanti kalau anak-anak Tuhan sudah disingkirkan, baru antikris itu akan datang secara nyata. Tapi secara rahasia, antikris itu sudah bekerja. Yuk kita baca di dalam, di sini masih 1 Tesalonika, Iten. Ya, teman ayatnya sudah 2 Tesalonika, tapi tulisannya masih. 2 Tesalonika pasal yang 1 sampai pasal 2, ayat 1 sampai 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, terhimpunnya dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita disesatkan. Bagaimana saudara dan saya tidak disesatkan kalau saudara tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya betapa penting saudara dan saya memahami, mengerti, dan menjadi pelaku firman Allah. Sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan. Amin. Karena penyesatan akan terjadi dan sedang terjadi. Ya, seolah-olah hari Tuhan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh dengan cara yang bagaimanapun. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Terus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, sebab aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Secara rahasia itu antikris sudah bekerja, tapi dia belum menyatakan diri. Kapan menyatakan diri? Waktu anak Tuhan sudah disingkirkan. Waktu anak Tuhan yang menahan itu sudah naik, sudah terangkat, baru antikris akan nyata-nyata. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Siapa menahannya? Orang-orang percaya. Ya, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus membunuhnya dengan nafasnya, dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis yang akan disertai rupa-rupa ajaib, tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Terus ayat 10, dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Yang disesatkan adalah orang yang tidak mengasihi kebenaran. Yang tidak hidup, tidak menerima dan mengasihi kebenaran, akan disesatkan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nanti saudara baca Matius 24, Injil Lukas pasal 21. Saudara akan komplit tentang tanda-tanda zaman. Tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, tanda-tanda zaman atau tanda-tanda kedatangan Tuhan sementara digenapi. Kita berada di penghujung akhir zaman. Penyesatan sedang terjadi. Sekarang ada gereja-gereja yang berani terang-terangan mengajarkan tentang hyper grace. Kasih karunia yang berlebihan, sekali selamat tetap selamat, itu ada. Dan tidak sedikit orang yang rindu ke sana, mau ke sana. Kenapa? Karena sekali selamat tetap selamat. Biar melakukan apa saja. Nah, kalau kita tidak dibekali dengan kebenaran yang benar, kalau saudara tidak memahami dan percaya akan firman Allah, kita juga mudah disesatkan. Amin, Bapak Ibu. Makanya kita jangan main-main. Enggak boleh kekristenan kita main-main. Kita yang di dalam Alkitab jelas, orang benar saja hampir-hampir apa saudara?
tidak selamat. Orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Apalagi kita yang hidupnya tidak benar. Nah itu sebabnya mari Bapak Ibu belajar terus hidup di dalam kebenaran. Lalu pastor, Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak ada 2 bagian penting. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Tapi saya hanya mengambil 2 saja karena waktunya. Yang pertama, berjaga-jaga, jangan tidur. Yang pertama, Bapak Ibu berjaga-jaga dan jangan tidur. Pak Pendeta, Pak Edi, kita tidak tidur, ada di gereja ini. Kita ada di rumah lagi nonton live streaming. Yang dimaksud tidur di sini bukan tidur secara jasmani, tapi rohani yang tidur. Banyak orang Kristen akhir zaman ini tidur secara rohani. Kenapa? Karena dininabobokan oleh dunia. Karena dininabobokan oleh setan. Dininabobokan dengan perkara-perkara dunia. Dan tidak sedikit orang Kristen yang tasono. Dinyanyikan lagu-lagu dunia. Ditawarkan perkara-perkara dunia. Nina Bobo. Minta maaf kalau ada nama Nina ya di sini. Bentar. Oh Nina Bobo. Halo tidak bobo. Ini penting. Berapa banyak orang Kristen dininabobokan oleh hal-hal dunia. Sehingga kekristenannya tidur. Tadi pagi saya memberi ilustrasi. Siapa yang ingat ilustrasi tentang kera? Ingat gak saya ilustrasi tentang kera di sini? Masih ingat ya? Ada yang ingat, ada yang belum ingat. Atau mungkin ada yang belum dengar. Saya kasih ilustrasi tentang kera. Ada seekor kera naik di atas pohon cemara. Di atas pucuk pohon cemara. Lalu dia menghadap ke barat. Hai angin barat, tiup saya. Angin barat itu angin yang kenceng. Saudara boleh tanya sama Bapak Erik Angdi yang biasa naik kapal. Itu angin barat bisa merubah jalannya kapal. Bahkan kalau angin barat begitu kencang, kita bisa kehilangan arah. Kalau angin barat menerpa, itu di boulevard orang-orang yang jual rumah makan tutup. Karena ombaknya sampai menjemput. Nah, angin yang kencang itu meniup kera di atas pohon cemara. Tapi kera itu tidak jatuh, dia berpegangan erat di pohon cemara. Wah, sambil pohonnya meliuk-liuk. Tapi nggak jatuh. Lalu sekarang dia menghadap ke selatan. Hai angin selatan, tiup saya. Angin selatan itu angin yang kencang. Ya. Angin yang begitu kuat, angin selatan. Ada banyak kapal yang kadang-kala juga kehilangan arah gara-gara angin selatan. Maka angin selatan itu meniup kera di atas pohon cemara. Tapi kera itu tidak jatuh. Bahkan dia berkata, hai angin selatan, kecil kamu. Waduh, gitu. Merasa hebat. Lalu dia menghadap ke utara, hai angin utara tiup saya. Dulu saya sering ke Talaut Bapak Ibu, Sesanger. Tahun-tahun 91, 90. Itu kalau saya persis mau ke Talaut, angin utara, itu jalannya kapal begini. Saya sampai keluar kuning-kuning, saudara. Nggak berdaya. Tapi saya tanya sama kapten kapal, Pak, ini nggak apa-apa Pak Pendeta, tenang saja. Nikmati juga. Mari kita sok keluar semua. Maka angin utara itu meniup kera itu dengan kencang, tapi kera itu juga tidak jatuh. Dia berkata, hai angin utara, kecil kamu. Lalu sekarang dia menghadap ke timur, hai angin timur, giliran kamu tiup saya. Saudara tahu angin timur, angin sepoi-sepoi. Orang Jawa bilang angin silir-silir, sumilir. Oh, kera itu berkata, angin selatan, angin utara, angin barat tidak membuat saya jatuh. Apalagi cuman angin sepoi-sepoi. Justru yang sepoi-sepoi, kera itu tasono. Aduh, sedap. Aduh, 02 kotek sedap. Aduh, itu angin sepoi-sepoi 02 itu. Aduh, enak kotek mabok. Aduh, enak kotek narkoba. Itu sepoi-sepoi. Kenikmatan dosa itu angin sepoi-sepoi. Dan kera itu menikmatinya dan dia tertidur.
Begitu tertidur, maka angin sepoi-sepoi itu menyentak sedikit saja. Jatuhlah kera itu dari atas pohon cemara ke lantai, ke tanah. Kira-kira mati atau tidak? Bukan cuma mati, patah-patah ya. Kera itu. Nah, berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang jatuh karena angin sepoi. Sepoi itu. Halo. Makanya Tuhan berkata, berjaga-jaga, jangan tidur. Sebab kalau Bapak Ibu tidur, engkau binasa. Mari kita lihat Markus pasal yang ketiga, Markus pasal yang ke-13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Memang kita tidak tahu, tapi kita disuruh berjaga-jaga. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang. Nah, ini yang bahaya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Jangan sampai Tuhan datang, didapati kita tidur. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu, kalau kita tidur, pasti binasa. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, didapati engkau tidur. Kita baca Roma pasal yang ke-13. Ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan, katakan harus. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saudara, kita tahu keadaan waktu sekarang. Tanda-tanda zaman sudah dikerjakan. Berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sekaranglah waktunya saudara dan saya harus bangun dari tidur. Karena tanda-tanda zaman sedang mengerjakan penggenapan firman Allah. Tidak ada kata lain, kita harus bangun dari tidur. Sebab kalau tertidur, kalau rohanimu tidur, iblis bekerja. Dengar baik-baik. Kalau rohanimu tidur, iblis bekerja dalam hidup saudara. Dan Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi sebaliknya kalau rohanimu bangun, Tuhan yang bekerja dalam hidupmu, dan iblis tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Contohnya gampang, Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan saya mau nanya, pencuri datang waktu tidur atau waktu bangun? Halo? Renungkan baik-baik. Nggak ada pencuri datang kalau kita lagi minum kopi malam-malam. Lagi minum kopi, pisang goreng tengah malam. Lalu tiba-tiba iblis datang. Selamat malam Pak Danang. Kita mau mencuri. Nggak bisa. Saya punya pengalaman dulu, malam tahun baru Cina. Di rumah saya kedatangan kemenakan-kemenakan dari papa saya. Saya ada di kota Tegal. Sepupu-sepupu saya ada di daerah kecil namanya Kota Bumi Ayu. Jadi kami kumpul. Makan kuaci, biasa kuaci. Makan, pokoknya malam tahun baru, malam Xinjia. Kira-kira jam 3 saya udah gak mampu saudaraku. Udah ngantuk banget. Nah di rumah saya ada mesin jahit. Mesin jahitnya kurang lebih ada 10 lebih. Kenapa? Karena mama saya ngelesin menjahit. Modiste. Jadi kursus menjahit. Jadi mesin jahitnya banyak. Dan mesin jahit itu bisa diambil cuma kepalanya doang. Kepalanya saja diambil, rangkanya tidak usah diambil, nggak apa-apa. Nah kira-kira jam 3 itu saya udah ngantuk banget, udah nggak tahan. Lalu saya berkata, kita mau tidur, sudah tidur ya, udah jam 3. Jadi kami masuk jam 3.
Kira-kira jam 4 kurang seperempat, sepupu saya tarik saya dari tempat tidur. Karena saya dibangunin, nggak bangun-bangun. Dibangun, bangun. Ada pencuri masuk katanya. Ternyata memang kunci belakang, pintu belakang sudah dibobol gitu. Pakai linggis. Sepupu saya takut keluar karena dia perempuan. Dia tarik saya, saudaraku. Karena saya dikasih bangun, nggak bangun, saya ditarik dari tempat tidur. Waktu saya ditarik dari tempat tidur dan jatuh, baru saya kaget. Kenapa? Ada pencuri datang, udah masuk. Saya lari ke muka, dan pencurinya sudah lari. Bawa mesin jahit 2. Bawa mesin jahit 2. Dan waktu saya lari ke belakang, pintu rumah belakang memang sudah dijebol. Padahal tidurnya baru jam 3, pencuri masuk jam 4. Halo, ini gambaran Bapak Ibu. Waktu rohanimu tidur, iblis akan datang. Yohanes pasal 10 ayat 10 jelas sekali. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Waktu rohanimu tidur, iblis akan datang mencuri. Damai sejahtera, sukacita, kekayaan-kekayaan rohani dalam hidupmu, termasuk keselamatan, iblis bisa mencuri. Ujung-ujungnya mencuri, membunuh. Rohani kita bunuh. Rohani kita mati. Dan orang yang rohaninya mati, nggak ada keselamatan. Ujung-ujungnya apa? Binasa. Mencuri, membunuh, dan membinasa. Itu kalau rohanimu tidur. Coba tengok kanan kiri, ada yang tidur atau tidak. Mungkin kita sementara nonton live streaming, ikut ibadah live streaming. Mungkin kita sementara ada di gereja. Coba kita mendiagnosa rohani kita tidur atau tidak. Ingat pelajaran tentang firman Tuhan yang saya sampaikan. Apakah kita sehat secara rohani? Mendiagnosa rohani kita, apakah rohani kita dalam keadaan tidur atau tidak. Gampang kok saudaraku. Kira-kira orang rohaninya tidur, suruh beribadah. Sotongka-tongka pakai biji macis. Makanya orang yang rohaninya tidur, malas sekali untuk ibadah. Apalagi cuma live streaming lagi. Iya di rumah. Cuma bauni kotein. Sekarang ibadah onsite saja ada yang masih malas kok. Kalau rohanimu tidur, ngantuk, suruh baca Alkitab. Besok Jo. Sudah baca lagi Alkitab. Itu mendiagnosanya gampang. Kalau kita sudah nggak baca Alkitab, rohanimu sedang tasono. Malas untuk beribadah, tasono itu. Orang mengantuk, orang mau tidur, rasa tidur, suruh berdoa. Berdoa Pak Pendeta. Baru 1 menit, aminnya besok. Sudah berdoa lagi. Itu ciri-ciri orang yang rohaninya tidur. Hati-hati, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua, kalau kita rindu mempersiapkan diri, waktu Yesus datang kedua kali, kita berjaga-jaga jangan tidur, itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan untuk hidup dalam kekudusan. Mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus datang kedua kali dalam kekudusannya Tuhan. Sebab tidak ada orang yang hidup tidak kudus melihat Tuhan. Hanya orang yang kudus yang mampu melihat Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 10-14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Enggak kasih tahu kapan. Pada hari itu langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus, ada kata harus. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa betapa suci dan saleh? Kekudusan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13.
Tetapi sesuai dengan janjinya kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kita harus berusaha supaya kamu kedapatan apa saudara? Tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian. Sambil kita menantikan Yesus datang kedua kali, kita harus katanya suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dengan kata lain, hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kekudusan adalah bukan perintahnya pendeta, bukan perintahnya gereja, tapi kekudusan adalah perintahnya Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Ibrani pasal yang 1 Petrus maksud saya, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah Tuhan. Bukan perintahnya Pastor Stephen. Bukan perintahnya GBI Gilgal. Tapi Tuhan mau kita hidup kudus. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan apa? Melihat Tuhan. Halo? Bertemu muka dengan muka. Wah, itu luar biasa. Saya mimpi-mimpi itu. Waktu Yesus datang kedua kali, wah luar biasa. Mari Bapak Ibu, hidup kudus. Bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Karena ada orang berkata, Pak Pendeta, mana ada orang bisa hidup kudus? Berarti orang itu memang gak mau hidup kudus. Kalau Tuhan memerintahkan kita bisa hidup kudus, mana mungkin tidak bisa hidup kudus? Kalau Tuhan memerintahkan untuk kita hidup kudus, pasti bisa sebetulnya. Tinggal manusianya, apakah mau? Makanya kalau ada orang berkata, Pak Pendeta, mana mungkin manusia bisa hidup kudus? Karena orangnya memang gak mau hidup kudus. Ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, mentaati firman Tuhan. Maka Bapak Ibu bisa hidup kudus. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam apa? Kebenaran. Ternyata waktu Bapak Ibu taat kepada kebenaran firman Tuhan, engkau bisa hidup kudus. Bisa hidup kudus. Jadi kalau yang membuat kita tidak bisa hidup kudus karena kita nggak mau taat. Jangan mabok, kita mabok. Jangan berzina, kumpul kebo. Ya itu yang membuat kita tidak. Tapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaati, maka Bapak Ibu Saudara bisa hidup kudus. Roma pasal yang ke-6 ayat 19 bilang begini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran. Yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dulu kita waktu belum bertobat lahir baru menghambakan diri kepada kecemaran. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi setelah kita bertobat lahir baru menghambakan diri kepada kebenaran firman Allah yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi ternyata bisa hidup kudus kok Bapak Ibu. Cuma persoalannya kita mau taat menghambakan diri kepada kebenaran. Sejak saya bertobat lahir baru tahun 84, saya berusaha untuk hidup mentaati firman Tuhan. Mentaati satu demi satu, walaupun gak mudah. Tapi kita belajar menaklukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya pengudusan demi pengudusan terjadi. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa hidup dalam kekudusan? Punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya gaya hidup takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu akan bisa hidup dalam kekudusan. Karena pada waktu kita hidup takut akan Tuhan, engkau bisa hidup kudus. 2 Korintus pasal 7 ayat 1 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu,
Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani maupun rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam apa saudara? Takut akan Allah. Gaya hidup yang takut akan Allah membuat saudara dan saya disempurnakan untuk hidup di dalam kekudusan. Semakin hari semakin kudus. Kita belum sempurna dalam kekudusan, tapi kita mau disempurnakan untuk masuk dalam kekudusan yang sempurna. Punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Kalau kita kuliah, di tempat kuliah, hiduplah takut akan Tuhan, bisa hidup kudus. Tapi kalau takut akan Tuhannya cuma di rumah karena ada papa mama, maka di kampus kita tidak akan hidup takut akan Tuhan. Suatu saat saya diajak oleh mahasiswa di Tomohon, di tempat kos. Dan mereka adalah orang-orang yang sebetulnya dicetak untuk jadi hamba Tuhan, pendeta. Itu baru semester 2 kok. Dia anak Tuhan tapi masuk kok sekolah teologi di Tomohon. Maka saya diajak ke sana. Sekarang beliau sudah melayani di Semarang. Bukan di gereja, tapi di gereja aliran Injil sepenuh. Dipakai Tuhan luar biasa. Di semester 2. Saudara tahu di tempat kos, itu ada halaman di bagian belakangnya. Ternyata di halaman bagian belakangnya ada bayi-bayi yang digugurkan, dikubur di situ. Sekolah teologi ya, mau jadi hamba Tuhan, tapi hidup gak benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena gak punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Benar gak Bapak? Waktu kita punya gaya hidup yang takut akan Tuhan, maka kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang membenci dosa dan kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Kalau Bapak Ibu takut melakukan dosa, takut melakukan kejahatan, itu saudara akan bisa hidup kudus. Membenci dosa, membenci kejahatan, membenci perkara-perkara yang tidak berkenan, maka Bapak Ibu akan bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang harus kita lakukan. Bangun dari ketiduran rohani. Jangan tidur. Berjaga-jaga dan bangun dari tidur. Yang kedua, menjaga untuk hidup di dalam kekudusan. Maka saya yakin, saat Yesus datang kedua kali, berarti saudara dan saya adalah orang yang sudah siap sedia. Saudara dan saya adalah orang yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak tidur secara rohani. Dan saudara hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.